hari ini. Oke, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Tapi sebelumnya kakak mau sapa satu-satu nih. Ada Davin. Hai Davin. Hai. Hai. Kemudian ada Gisel. Hai Gisel. Hai Kak. Yang semangat dong. Candy. Hai Candy. Mana Candy? Hai Kak. Ada Nada. Hai Nada. Kak. Hai. Nathanael. Mana Nathanael? Hai Kak. Halo Nathan. Oke, mungkin ada masalah di jaringan, tidak apa-apa. Ada Sena. Hai Sena. Sore Kak. Hai. Kemudian ada Simponi. Hai Simponi. Hai Kak. Hai. Kemudian ada Ibu Yeni. Halo Ibu Yeni. Kemudian ada Pak Philip. Mana ya Pak Philip ya? Hai Bapak. Hai. Oke, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan memulai ibadah kita dengan mengangkat pujian Mars Sekolah Minggu. Boleh sambil gerakan ya? Ini enggak keluar ya? Punya mama dia kayak Gereja Metodis Indonesia, mari memuji Tuhan dengan gembira, datang ke rumah Tuhan, dengar firman-Nya. Sekolah Minggu Gereja Metodis Indonesia, hormati orang tua, sayangi dia, dengarkan nasihatnya, jadi mahkota. Sekolah Minggu Gereja Metodis Indonesia, cinta pada sesama, manis sikapnya, pancarkan terang surga bagi dunia. Anak sekolah minggu, kita maju terus dengan sukacita mengikut Yesus. Anak sekolah minggu, kita maju terus dengan sukacita mengikut Yesus. Yeay. Oke, sekarang kita akan kembali memuji nama Tuhan dengan mengangkat pujian Yesus itulah satu-satunya. Bisa semuanya lagunya? Kalau bisa angkat jempolnya. Mana nih? Oke, yuk kita angkat pujian ini. Yesus itulah satu-satunya. Boleh sambil tepuk tangan di rumah masing-masing. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di
akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Ines berdoa dalam hati masing-masing ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada sore hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini, di tempat kami masing-masing secara Zoom Tuhan. Berkatilah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, supaya kami dapat menerima berkat dari firman yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak kita. Nah, tema kita pada sore hari ini, ada yang tahu tidak? Yang tahu buka mute-nya. Coba, Kak Ines mau lihat nih siapa yang tahu. Boleh dilihat di gambar share screen-nya nih. Judulnya hari ini adalah Yesus menolong banyak orang. Iya, Yesus menolong banyak orang. Siapa yang di minggu ini ditolong oleh Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Candy, oke semuanya. Boleh nggak Kak Ines mau tahu nih ditolongnya gimana ya? Ada yang mau cerita nggak? Satu orang saja. Ada yang mau berbagi? Angel? Oke, tidak apa-apa. Nah, Kak Ines mau cerita sedikit nih. Tuhan Yesus itu baik untuk kita semua. Kenapa di tema kita hari ini Yesus menolong orang banyak? Karena yang pertama Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sayang sama kita. Nah, kalau kita setiap paginya diberi nafas kehidupan, itu berkat siapa? Berkat Tuhan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Contoh kecil, kalau Nada nih kehilangan pensil kesayangannya di kotak pensilnya. Tapi di saat itu tidak ketemu. Kemudian Nada ngomong dalam hati, bicara dalam hati. Tuhan Yesus, Nada sayang loh sama pena yang ini. Bisa nggak ya Nada temukan lagi? Dalam hal kecil itu pun Tuhan bisa menolong loh. Kalau kita dengan sungguh-sungguh meminta padanya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Yesus menolong orang banyak. Tapi sebelumnya, kita akan mengangkat pujian. Dengar dia panggil nama saya, karena kita semua sudah dipanggil Tuhan untuk mendengarkan firman. Firman apa? Wah. Firman Tuhan. Oke, kita angkat pujian ini. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Nah, Kak Ines mau ada yang menjawab nih. Contoh, Kak Ines panggil namanya. Dengar Candy. Dengar dia panggil nama Candy. Nanti Candy yang jawab ya. Jawab ya, ya, ya. Oke? Oke. Yuk Kak, kita angkat pujian ini sekali lagi. Yang kakak sebut namanya harus siap. Dengar dia panggil nama Angel. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama Angel. Juga dia panggil namamu. Jawabannya Angel?
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oke, dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama Nada. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama Nada. Juga dia panggil namamu Nada. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, Ku jawab. ya, ya. Oke. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dipersilakan. Pak Philip. Halo, Pak Philip. Mute-nya dibuka dulu, Pak. Mute-nya masih terkunci. Masih di mute. Oke, silakan. Oke. Terima kasih Kak Ines, terima kasih Kak Thomas. Ini Kak Thomas. Thomas tadi namanya. Halo adik-adik. Halo. Halo. Tangan bagus sih kan, jangan selalu tangan kiri. Ngacung tangan kiri ya tangan kanan. Apa nada? Kak Ines tadi ayat hafalannya sudah dikasih tahu belum ya? Sudah. Sudah ya. Ayo, siapa yang ingat ayat hafalannya yang kemarin? Minggu kemarin. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ada yang masih ingat tidak? Saya tahu, Kak. Kenapa, Gisel? Saya tahu. Gisel tahu, Pak. Boleh tuh. Gisel. Ayo, semua. 1 Tesalonika ayat 5. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucapkan syukur dalam segala hal, sebagai itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Oke. Ada lagi yang tahu Candy? Atau siapa nih cowok nih? Siapa Candy apa? Candy ya? Yuk. Ayo Candy. 1 Tesalonika 5. Minggu kemarin ada gerakannya loh, minggu kemarin. Oh ya, kata kakak Gilang ada gerakannya loh katanya. Ayo. Pakai gerakan. Lomi? Halo. Saya ingat. Nathanael ya? Ayo, ada gerakannya. Gerakannya lupa tapi ayatnya. Gerakannya ingat, ayatnya lupa ya? Apa gimana? Gerakannya lupa tapi ayatnya ingat. Udah itu. Oh. Iya. Lupa Kak Gilang. Ini gerakannya. Tapi ayatnya. Ya udah ayatnya, ayo Nathanael. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke, terima kasih buat adik semua. Oke, jadi ingat ayat apanya minggu kemarin ya. 1 Tesalonika 5:18. Mana mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah
yang dikehendaki Allah dalam Kristus ya bagi kamu ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur karena Tuhan masih menyertai kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau berbicara tengah-tengah ini Bapa, curahkan betul semua firman Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka firman Tuhan kita di dalam Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Nah, ini cukup panjang ya. Judulnya apa? Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Sudah kebuka adik-adik? Halo? Sudah. Ya, apa judulnya? Sudah, Kak. Judulnya tentang apa, Davin? Makan 5.000 orang. Yesus memberi makan 5.000. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kakak baca ya, nanti kakak tunjuk, kita gantian ya. Beginilah firman Tuhan, Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Lanjut Davin, ayat 3 dan 4. Davin. Ayat 3 dan 4 ya, Kak. Ya. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Oke, Sena ayat 5 dan 6. Sena ada nggak ya? Oh ya ada. Ketika Yesus memandang kelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkata ia kepada Filipus, dinakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayo Nathan, ayat 78. Siapa, Kak? Nathanael. Oke. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya. Ayo ayat 11-10 Nada. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti delai dan 2 ikan. Tetapi apakah arti itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang itu duduk. Apapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Oke, Candy ayat 11-12. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucapkan syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya,
kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Angel, 13-14. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Ada yang belum dapat belum? Siapa yang belum dapat ini gilirannya? Habis ya? Habis ya? Ya, belum, Kak. Gisel belum, Gisel. Gisel sama Davin belum. Ayo Gisel, ayat terakhir. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Amin. Oke, terima kasih buat adik semua sudah membacakan. Wah, yang belum dapat giliran siapa tadi? Ini Jesslyn, tunjuk jarinya. judulnya apa, Jelin? Tunjuk jarinya tuh, tunjuk jarinya nih. Situ, jarimu tunjuk. Jesslyn. Jesslyn, judulnya tadi? Judulnya? Yesus. Ayo apa judulnya? Judulnya tadi apa ya? Saya nggak lihat. Judulnya apa tadi? Yesus. Yesus memberi makan. Tenang. Tutup sih. Yesus memberi makan. Dari apa tadi? Yesus memberi makan. Ya, Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang. Wah, Iya, adik-adik. anak kecil. 5.000 orang. Ya. Aduh, Jesslyn ini. Dia ada apa sih makanannya apa aja ya? 5 roti dan 2 ikan. Ayo adik-adik 2 tahu. ikan, roti dan ikan. 2 ikan dan 5 roti, Kak. 5 roti dan 3 5 roti dan 2 ikan. Oh, 5 roti dan 2 ikan ya. Oh. Ini kakak berarti yang ini ya rotinya ya? Apa ini ya? Iya, ada yang mau nggak ini? Roti. Saya cuma mau roti cok. Ada yang mau ya? Asik ini ya. Ini kakak ada 6 ya. Berapa nih si rotinya? Ada berapa? Ya udah nih? Kak, bagi 1 Kak. Yang mau datang Jadi 5. Cuma kakak ya. Nathan yang dekat nih ke rumah nih. Ya. Saya jalan ya ke situ ya. Ya. Ini, Nanti besok aja. Ini apa ini? Ikan yang digoreng dicuci. Ikan ya. Tapi ikannya cuma ada 1 ya. 2. Ada 2 ya. Tapi kakak punya cuma 1. Jangan-jangan rotinya udah ikannya udah berubah jadi roti. Tadi rotinya 6. Iya. Hah? Jadi anggap aja nih ikannya ada 2 ya. Jadi ada 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik yang terkasih Yesus Kristus. Tapi kakak tiba-tiba lapar loh. Udah ada roti. Terus enaknya roti ini mau kakak apain ya? Kakak panggang atau kakak bikin ini aja ya, apa namanya? Kayak burger gitu ya? Iya. Biar bisa kenyang ya. Nah, biar bisa kakak habisin semua. Terserah Kak. Oh ya, terserah ya. Kakak mau buat burger, tetapi ini udah kakak masak matang. Nanti kakak suruh Kak Riananya masak. Dan ketika kakak masak roti itu, terus kakak merasa, waduh, kok kayaknya nggak habis semua kakak makan ya. Dan kakak merasa kenyang sekali. Terus apa sih yang harus kakak lakukan terhadap sisa-sisanya ini? Apakah
Harus kakak buang atau gimana ya? Enaknya. Boleh nggak dibuang ya? Hah? Adik-adik boleh nggak kira kakak buang rotinya? Kakak udah kenyang. Hah? Aduh, kakak udah kenyang terus. Aduh, udahlah kakak buang aja lah daripada ini, ya kan? Nah, kira-kira boleh nggak kakak buang adik-adik? Karena kakak kenyang. Hah? Enggak. Nggak boleh ya? Kenapa nggak boleh adik-adik? Karena masih ada yang mau, yang masih membutuhkan ya. Betul nggak? Ya nggak? Nah, kayak Nathan tuh butuh, ya kan? Nah, lebih baik kakak bagi daripada kakak buang, kan sayang kan? Ya nggak, kan masih bagus rotinya, masa kakak buang? Itu namanya mubazir ya. Apa Angel mau juga rotinya? Angel mau nggak? Nanti kakak kirim ke rumah ya. Jadi adik-adik, sisa-sisa makanan, adik-adik pernah nggak kira-kira membuang sisa-sisa makanan? Misalnya sisa makanan terus adik-adik buang. Candy pernah nggak buang makanan? Pernah ya? Pernah nggak adik-adik kira-kira ini? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nah, jadi kita tidak boleh membuang sisa-sisa makanan yang ada, dan makanlah secukupnya ya adik-adik ya. Dan juga kita juga dalam kehidupan kita juga ya, apa yang kita makan ya makanlah secukupnya, dan tidak boleh wah saya mau ini, mau semuanya mau. Jadi itu namanya apa ya, rakus apa congok ya, rakus ya. Ya, ternyata begitu di ini tidak habis dimakannya adik-adik ya. Nah, dan adik sekalian, kita juga mengingat di dalam tadi di dalam kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 tadi, di situ juga menceritakan tentang di mana Tuhan Yesus memberikan apa pada waktu itu? 5 roti dan 2 ikan. Nah, di saat itu ada orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Kenapa mereka mengikuti Tuhan Yesus? Karena mereka pengen melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan dia sangat setia sekali mereka mengikuti Yesus. Dan ada sekitar 5.000 orang di sana ya. Nah, terus di sana Tuhan Yesus memandang sekeliling dan melihat bahwa orang-orang bondong datang kepadanya dan berkatalah dia, apa kata Tuhan Yesus, kan katanya Tuhan Yesus, aduh kayaknya mereka ini sudah kelaparan ya, yang 5.000 kelaparan, bukan yang 5.000 orang tadi. Kelaparan ya. Nah, dan Tuhan Yesus melihat, waduh kayaknya nih orang-orang ini yang 5.000 ini sudah kelaparan, sudah capek mengikuti saya kemana-mana untuk mendengarkan firman Tuhan yang diberikan ya. Nah, terus apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia memanggil siapa? Siapa yang dipanggil? Dia bertanya ke siapa tadi? Tuhan Yesus bertanya ke siapa? Ayo, siapa? Siapa Gisel? Andreas, saudara Simon Petrus. Pertama dia bertanya ke siapa? Pertama dulu. Ke si ke siapa? Filipi. Simfoni, tahu nggak ke siapa tadi? Ke si Filipus. Ke Filipus ya, Simfoni ya. Terus dia bertanya ke Filipus, apa katanya? Apa jawab si Filipus tadi? Apa jawabnya Jesslyn? Apa jawab Filipus? Tadi ayat 7. Ayat 7.
Apa katanya? Hilang, kitabnya hilang. Iya. Hilang Kak kitabku. Oh, hilang kitabnya ya? Ininya hilang. Ketutup. Dari mana tadi? Yohanes 6 ayat 7, ayo. Yohanes 6 ayat 7. Yohanes 6 ayat 7. Terus? Lukas, Yohanes 6. Ayat 7, coba ayat 7 yang keras bacanya. Ayat 7, tanggal 7, mana 7. Yang Filipus? Tanggal 7 yang mana? Filipus. Yang kuat. Filipus, baca ya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing dapat sepotong kecil saja. Ya, terus itu jak Filipus ya, dia tidak yakin. Waduh, kayaknya roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Jadi dia tidak merasa tidak yakin untuk dengan roti yang kecil-kecil pun kayaknya nggak kebagi deh, ya kan, dengan 5.000 orang. Terus tiba-tiba siapa yang dipanggil lagi? Ayo. Andreas. Nah, terus saudaranya siapa? Saudara Simon Petrus. Nah, apa kata si Andreas kepada Tuhan Yesus? Di sini ada anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, si Andreas nggak percaya. Padahal ada kata Andreas, ada kok yang sini yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi Andreas nggak yakin. Waduh, nggak ada artinya deh untuk orang sebanyak itu. Seperti dia nggak yakin. Nah, terus kemudian kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ya, terus dia minta supaya membawa roti yang ada sama anak kecil tadi ya, ada 5 roti dan 2 ikan. Dan kemudian Yesus mengucap syukur, ya. Yesus mengambil roti tersebut dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya ke siapa? Ke 5.000 orang. Nah, ke 5.000 orang. Kira-kira terbagi nggak rotinya semua itu? Dapat semua nggak? Kebagian. Oh, ya. Kebagi semua ya adik-adik ya. Nah, kira-kira ada sisa nggak kira-kira itu rotinya apa? Ada, Pak. Ada. 14. Sisanya ada berapa adik-adik? 12 keranjang. Oh ya, ada 12 keranjang. Jadi 12 keranjang. Nah, jadi merasa bahwa Tuhan Yesus itu berarti baik ya adik-adik ya. Iya, Pak. Nah, Tuhan Yesus itu baik dan dia mau membagikan roti itu dan mencukupi kebutuhan 5.000 orang untuk 5.000 orang dan bahkan ada sisanya ya adik-adik ya. Ya. Dan ada sisanya dan pada saat itu Yesus mengatakan supaya mengumpulkan sisa-sisanya itu ya terus dikumpulkan bersisa ada 12 keranjang ya. Adik-adik ya. Adik-adik kan pertama adik-adik kira-kira mau menolong nggak? Dalam minggu-minggu ini adik-adik ada nggak menolong teman atau menolong saudara atau menolong yang lainnya? Ada nggak? Ada. Nah, di sini apa contohnya menolong?
Menolong mama ya, nolong mama. Nolong mama. Ya? Membantu ibu. Membantu ibu mencuci piring. Ya. Dan membantu ibu menghabiskan makanan ibu gitu ya. 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 Terus yang lain, ada lagi yang lain menolong? Ada Candy? Oh, si Dapin? Candy apa? Menolong? Menolong mama atau papa? Bantuin, iya Kak, bantuin nang tulangku ngambil tas Noah ke mobil. Adik Noah. Oh, membantu nang tulang? Tas. Oh, ya ambil tas ya, itu. Candy apa tadi menolong apa? Aduh. Geleng-geleng apa? Ayo Candy jangan geleng-geleng kepala. Menolong mbaknya? Jadi bilang menolong siapa? Mami, menolong Cece atau Koko gitu. Tauin. Nathan, ayo Nathan sama Gisel. Sena, ayo ada. Sena menolong siapa Sena? Menolong siapa sih sebenarnya? Halo Sena. Mana Sena nih? Menolong Mas Rapa atau Mama atau Papa? Menolong Mamas. Jaga adik enggak? Jaga adik. Ya, jadi adik-adik, ya ada lain yang menolong. Jadi dalam hal ini juga kita bisa saling menolong, gitu juga misalnya kita ada makanan, yang ini ada teman kita yang bagi dong makanan. Ya, jadi diharapkan ya supaya kita teman-teman kita atau menolong dan membantu orang tua kita, dan juga makanan juga kita tidak boleh membuang sisa-sisa makanan yang ada, lebih baik kita kasih orang yang membutuhkannya. Dan juga ya dari semua makanlah secukupnya, dan kita bisa membantu juga misalnya anak-anak jalanan atau yang lainnya. Jadi kita tadi bahwa Yesus mau memberikan makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Demikian firman Tuhan buat adik semua. Kiranya Tuhan memberkati adik semua. Ya. Dan kesehatan. Ayat hafalannya di mana ya Kak ya? Halo Kakak. Hafalannya di Matius 6 ayat 11. Matius 6 ayat 11. Kakak, apa ayat apa lagi? Pak Philip? Ya. Matius ya? Ya, Matius. Matius berapa Pak Philip? Matius 6 ayat 11. 6 ayat? Matius 6 ayat 11. Nah, ayo. Matius 6 ayat 11. Ayat 11. 11. Mana ya 11? Ini. Ya. Nih, iya ini. Sudah. Berkatilah kami dari yang secukupnya. Sama ya Kak Ines ya? Ya, 1, 2, 3.
Matius 6 ayat 11. Berikanlah Berikanlah kami kepada pada hari ini Ya. Kami ada yang kami Ya. tetap lepas dan kami berat Langsung semua doa Bapak kami itu. sampai Kami punya. Amin, amin, udah amin, amin, udah amin. Nathan bisa Nathan? Bisa. Abang Nathan bisa Abang Nathan? Enggak. Oke. Kan ya, hafalannya minggu depan Matius 5 ayat 11 ya. Oke, terima kasih adik-adik. Kita berdoa ya. Kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami mengucap syukur karena Engkau masih menyertai kami ke sini dan firman-Mu biarlah itu menjadi pegangan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Nah, kami serahkan ke Kakak Ines dan Kak Thomas. Oke, terima kasih Pak Philip. Sungguh terberkati ya untuk pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Tadi Kak Ines sudah menyampaikan juga ya bahwa tema kita yaitu apa? Ada yang masih ingat? Boleh dibuka share screen-nya Kak Thomas. Ada yang masih ingat tidak? Masa lupa? Baru juga tadi. Oh ya. Nih. Nah, Yesus menolong banyak orang. Oke. Semoga dengan penyampaian firman tadi, bukan hanya kita mendengarkan bahwa Yesus menolong orang banyak, tetapi kita juga menolong orang lain, teman kita, orang tua kita, kakak. Sekarang Kak Ines, sebentar Kak Ines atau adik teman-teman, kita nanti ini ada yang mencet live breakout room. Jadi nanti kalau kita keluar tunggu 5 detik lagi ya, tunggu. Nanti kita langsung disambung sama pujian ya. Lanjutkan dengan pujian ya. Oke, yuk kita akan kembali mengangkat satu pujian karena kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, persembahannya nanti boleh dikumpulkan kepada orang tua dan nanti boleh dititipkan dan diberikan ke gereja. Oke? Kita akan mengangkat pujian Sungai Sukacitamu. Sudah tahu lagunya ya? Oke, kita angkat pujian Sungai Sukacitamu. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam kegerakanmu, melayani Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu. Oke, adik-adik semuanya, kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan sekarang kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada sore hari ini. Dan semuanya duduknya dengan sikap yang baik. Kita akan berdoa, doa Bapak kami, kemudian Bapak terima kasih, dan nanti ada berkat dari Pak Pendeta Joko.
Pak Pendeta Joko ada ya? Oke, yuk adik-adik semua, kita semuanya berdoa dulu yuk, lipat tangannya. Kepatannya kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Mari adik-adik yang dikasih Tuhan, kita ambil sikap terbuka di hadapan Tuhan untuk menerima berkat daripadanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai, memelihara, serta memberkati kehidupan anak-anak sekalian, mulai sore hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ada amin. Terima kasih. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Bapak Angel, Nathan, David, Nancy, Ayin, ada Giselle, Imponi, Sopran. Foto dulu. Udah fotonya udah tadi. Soalnya ada Mbak Yeni jadi nggak usah foto. Udah tadi udah fotonya. Udah. Udah cukup. Yuk pulang yuk. Cukup. Yuk pulang yuk. Pulang. Nathan. Apa itu ngajak pulang? Nathan ngajak pulang.